Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan channel Canto TD yang pada hari ini mari kita belajar bersama-sama, atau saya ingin belajar bersama-sama dengan teman-teman supaya dapat menambah pengetahuan saya dan pengetahuan teman-teman, yaitu akan belajar tentang cara memasang handle untuk arus listrik dari PLN maupun untuk arus listrik dari genset. Dan teman-teman, mungkin saya dengan teman-teman sudah lama tidak bertemu di tempat ini, mungkin sejak akhir Ramadan sampai sekarang baru bertemu, insya Allah bertemu di tempat ini. Dan saya ingin belajar dengan teman-teman, yaitu memasang handle, yaitu digunakan untuk arus listrik dari PLN dan arus listrik dari genset yang barangnya adalah seperti ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini barangnya seperti ini, mereknya MP, tapi saya mohon maaf pada teman-teman karena barang ini tidak baru, karena bekas. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman. Nah, ini saya dapat dari pelanggan saya listrik pada waktu saya dapat panggilan untuk membenahi gangguan listrik yang konsleting. Tetapi setelah saya ke sana, ternyata penyebabnya adalah ini dimasuki oleh beberapa ekor tikus sehingga mengakibatkan listrik padam. Tetapi mau saya perbaiki, mau tikus saya buang, saya perbaiki, saya bersihkan, tapi orangnya yang menyuruh saya tidak mau, saya disuruh diganti yang baru aja. Kemudian setelah saya ganti yang baru, yang bekasnya ini diberikan kepada saya, dan saya pandang masih layak pakai, saya terima, dan kemudian saya bersihkan sama spring sampai bersih, kemudian saya simpan. Dari saat ini saya gunakan untuk belajar bersama dengan teman-teman. Sekarang kita langsung saja cara pengerjaannya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dekatkan kameranya. Nah, ini teman-teman, ini namanya adalah handle, mereknya MP. Mungkin arusnya kurang lebih 40 ampere karena tulisannya sudah hilang. Dari ini ada satu remawi sini, ada satu remawi, kemudian kosong berarti netral, tidak terhubung, dan ini dua remawi. Nah, ini mau saya gunakan yang satu remawi adalah penghubung arus listrik dari PLN, kemudian kosong atau netral, yang dua adalah saya gunakan arus listrik dari genset. Kemudian kita langsung kerjanya. Sebelumnya ini kita buka dulu semua pot ini, ada 4. Kita lepas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas semua. Lepas dalamnya seperti ini. Di sini saya pengukurnya atau alat untuk itu saya keluarin dulu. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini pasti rumit. Ini sebelumnya kita pasang, dan cara memasangnya adalah di sini, teman-teman. Di mana kabel ul ini adalah pendek. Kita jangan sekali-kali membuka diameter PLN. Ini kita anggap diameter PLN.
Ini jangan sampai kita membuka barangnya PLN tanpa izin PLN. Ini harus yang buka atau yang kerja ini harus petugas PLN. Kita tidak boleh. Bila mana kita menjumpai kabel U yang seperti ini, yang sangat cepat, caranya adalah kita lepas NJN yang ini, kita lepas dari top ini, kita lepas. Kemudian dari top ini kita ganti NJN 3x4 untuk tor. Ya seperti ini, kita ganti yang baru. Kita lepas, ini kita lepas bila mana cepat, kita lepas, kita ganti yang baru. Dan tetapi bila mana U-nya dipanjang sekali sampai ke sini, panjang, bila mana kita potong dari tengah, kita jangkau untuk memasang ini, kita tidak perlu melepas dari sini, tapi kita cukup memotong dari sini. Bila mana ini NJN-nya, kabel U-nya itu panjang, kita potong, lalu kita masukkan di sini, kita setelah dipasang, kemudian kita pasang. Tetapi kalau cepat, kita lepas dari sini. Jadi kita jangan sekali-kali membuka barang mengenai PLN. Tetapi ini untuk belajar bersama. Nah ini tidak kita lepas. Ini kita anggap di sini kita lepas. Kemudian ini kita tambah kabel NJN lagi. Karena pengerjaannya kita lepas dulu. Dan saya pesan daripada jangan lupa kalau nanti sudah masang ini, sudah jadi, semua lubang-lubang ini supaya ditutup rapat untuk menghindari dimasuki tikus atau cecak atau semut-semut, supaya aman, supaya arus kita tidak terganggu. Nah, dengan saya di situ sekarang kita pengerjaannya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lepas dulu teman-teman. Ini kita anggap tidak membuka karya teman-teman ya. Kita anggap tidak membuka karya. Jangan sampai membuka karya milik PLN, karena jadi pelanggaran. Karena tidak karya untuk kasus tempat kita lepas di sini saja. Kita lepas semua karena posisinya ini tidak cukup, kita lepas dulu. Kita lepas dulu. Sekarang kita memasang ini, kita atur tempatnya, posisinya diatur. Kalau tidak tingginya sama dengan box sekitar 190 cm dari lantai. Kita atur demikian, kita pasang demikian. Ini kabelnya kita atur supaya ada. Sekarang kita lakukan penyelundupan. Kita beri kode dulu, tidak bisa ini untuk upgrade. Kita pandang supaya lurus 190. Nah ini caranya kita upgrade, karena ini tumboknya keras, kita upgrade dengan paku tor dulu supaya nanti kalau proses penutupan tidak kesulitan. Kita sempat dulu. Kemudian ini juga kita grip karena temboknya keras sekali. Kita grip dengan paku tor. Kita lepas sama tang, kemudian kita skrup.
kencang-kencang. Caranya kita beri tanda dulu biar enggak kesulitan nanti. Tanda sekalian. Yang ini juga beri tanda. Nah, sekarang kita grip dengan piston. Ini kita lepas dulu biar tidak tertentu ngetriknya sama piston. Nah, sekarang kita grip sama piston karena temboknya keras sekali. Ini tempatnya. Lepas sama tang akhirnya. Kemudian satunya kita harus pulang karena stoknya ada 4 lubangnya. Dan kita lepas sama tang. Kemudian proses penutupan ada 4 pakai skrup, kita tutup semua yang kokoh. Masuk semua. Kemudian yang lain kita stop pulang. Yang terakhir kita skop pulang. Kemudian tinggal mengencangkan pakai obeng yang agak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini teman-teman boleh memakai beberapa cara, tetapi kalau saya ini saya lepas dulu yang mudah. Dan di sini ada konstruksi 4 mode baut, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, masalah cara masangnya teman-teman bebas, yang penting cara masangnya itu benar. Nanti yang fase ketemu fase, netral ketemu netral, dan ground ketemu ground. Tetapi kalau saya mau masang yang paling kanan, ini saya untuk pasangan dari instalasi. Dari instalasi ini teman-teman lihat ada NGM dan IGM. Nah, untuk instalasi ini kita masukkan karena saya punya 2, diberi oleh pelanggan saya 2, satu maksimal. Nah, ini adalah yang untuk ventilasi adalah di dalam sini. Dan sini sulit, kodenya sulit. Nah, yang kalau saya gunakan yang paling kanan. Saya gunakan untuk fase yaitu warna hitam karena Spinwheel 2000 fase adalah hitam. Kemudian sebelahnya persis kita gunakan netral yaitu warna biru. Kemudian sebelah kirinya lagi kita kosongkan. Terus kemudian yang paling kiri pol tepi kita gunakan untuk ground. Yang penting teman-teman masangnya itu benar. Hitam ketemu hitam atau fase ketemu fase, biru ketemu biru, yaitu netral ketemu netral, atau kuning ketemu kuning, ground ketemu ground. Sekarang kita lakukan pengecaran teman-teman ya. Jadi saya ingatkan lagi sekali lagi, untuk instalasi masuknya adalah yang di sini, yang delik di sini teman-teman. Di sini ada 3. Yang delik ini adalah untuk instalasi. Kalau kita menggunakan grup 1, penghubung 1 ini, yang satu bila mana kita gunakan untuk arus dari PLN, berarti kita caranya kalau diukil, kalau ke 1 ini, kalau ini ke 1 ke atas,
Nah, sini berarti cara memasangnya yang dari PLN ini masangnya adalah di bawah, karena yang saya pasang ini adalah grup 1 atau penghubung 1 untuk PLN. Nah, terhubungnya kelar ini ke 1 adalah ini terhubung di bawah. Jadi kita memasang ini yang dari arus dari PLN di bawah, tetapi yang dua ini di sini ada 1, 0 dan 2. Nah, ini yang tengah kosong hijau, merah 1 ke atas, yang 2 adalah merah ke bawah. Kalau kita malam ke genset di lega mana listrik padam, berarti kita mati. Kemudian kita ini gunakan penghubung 2, yaitu karena listrik padam kita maliker kecil ke bawah, berarti kedua. Nah, ini kita lihat terhubung adalah bagian atas, berarti arus dari genset kita pasang di sebelah atas. Seperti saya jelaskan tadi, kalau saya adalah ini kita pasang hitam paso, kemudian kita pasang biru netral, kemudian yang ini sebelahnya kita kosongkan, kemudian ini kita pasang kuning. Tapi cara masangnya teman-teman bebas, yang penting fase ketemu fase, hitam ketemu hitam, biru ketemu biru, netral ketemu netral, dan kuning ketemu kuning, kuning ketemu kuning, berarti betul ground ketemu ground. Jadi caranya di kemana saja terserah teman-teman, yang penting konduktornya jalannya arus benar, tidak salah. Ini kita langsung pengerjaannya teman-teman ya, karena ini medannya sulit. Kalau anda kata teman-teman menjadi ini langsung dipasang tidak bisa, tetapi apabila mana ini terlalu sulit, ini kita lepas dulu. Kita lepas dulu seperti ini supaya enggak sulit. Tetapi kalau tidak teman-teman yang kesulitan, langsung pasang bisa. Nah, ini karena engine-nya cepat, kita kupas lagi teman-teman. Kupas lagi untuk menyambung. Kita kupas dengan tang bisa, dengan kamper juga bisa. Nah, kita kupas. Lalu pas secukupnya, kira-kira nanti pas. Nah, ini adalah dapat yang seperti yang gede tadi, yang paling bawah. Kita kupas. Lalu kupas secukupnya. Lalu belum cukup, kita lepas lagi. Nah, sudah terasa sudah cukup. Tinggal potong sama tang. Bungkusnya ini NGM. Dia pakai konduktor NGM 3x4. Yang berkata pakai ini juga bisa 3x4. Yang penting ukurannya 3x4. Nah, kemudian kita bentuk supaya bisa masuk di sini. Dan kemudian teman-teman, ini semua konduktor untuk menyekrup kita harus kita kupas, kita bengkokkan searah berat atau searah jarum jam, supaya kalau nanti dikencangkan dia tidak kendor. Nah, ini kita kupas. Kupasnya mudah, sangat datang bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita bentuk lingkaran. Caranya bengkokkan kiri dulu, lalu ke kanan, searah berat atau searah jarum jam. Nah, kita atur secukupnya di sana supaya dengan baut yang di dalam. Potong lagi. Kita bengkokkan searah berat. Kita tidak perlu cepat, yang penting jelas. Nanti teman-teman bisa mengetahui dengan jelas dan dapat memasang dengan benar. Karena saya ingin belajar bersama dengan teman. Dan saya dapat tambah pengetahuan, teman-teman dapat menambah pengetahuan. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya harus lingkar rapi teman-teman ya. Cara membuat lingkaran ini kita harus rapi, tidak boleh meleak-meleak seperti ini. Kemudian yang biru ini kita kupas ulang. Biru adalah netral. Ini tadi ground kuning, kita netral untuk pula. Caranya mudah, kiri dulu lalu ke kanan. Jadi
bentuk lingkaran searah jarum jam atau searah berat. Bila dikencangkan semakin kencang tidak ngerokol. Nah, kita belas seperti ini. Nah, kita bentuk sedemikian rupa. Bila mana besaran kita potong lagi sedikit ujungnya, kemudian kita bentuk lingkaran lagi. Nah, seperti ini bentuknya atas rapi. Kemudian yang ini fase hitam atau coklat, tapi ini coklat hitam-hitaman nih teman-teman. Kita lepas ular. Nah, seperti ini mudah semasnya. Kemudian kita bentuk searah berat lingkarannya, kiri lalu ke kanan. Nah, seperti ini. Kita bentuk lingkaran. Nah, memang makan waktu lama karena saya ingin jelas sekali untuk belajar bersama dengan teman, biar sekali jadi sekali langsung teman-teman bisa, nggak bingung. Saya kalem-kalem aja, tidak ngoyak waktu ya, tapi ini tetap memakan waktu yang lama teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita masukkan di sini dari lubang yang kanan bisa, yang kiri bisa, tergantung enzimnya ini rapinya nyandaknya kemana. Nah, kita masukkan di sini. Nah, di sini posisinya 0. Posisinya 0 otomatis ini terganggu untuk memasang. Nah, caranya mesti 0. Kita ini kan ke netral 0. Jadi untuk memasang konduktor tidak terlihat. Ini kita mungkin saja supaya ada terus kelihatan. Kita larikan ke posisi penghubung 2 adalah, nah seperti ini, berarti lodang. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini apa tidak kelihatan lodang di dalam. Kemudian kita lakukan proses pemasangan. Nah, cara memasang ini teman-teman bisa langsung dipasang kalau tidak kesulitan. Tetapi bila mana kesulitan, ini bisa dilepas dulu. Bila mana kesulitan, dilepas seperti ini, maksud saya seperti ini. Tapi kalau tidak merasa kesulitan, langsung dipasang juga bisa. Nah, ini ada ground, ini ada baut ground di sini. Di sini ada ground, baut ground. Nah, di sini ini adalah untuk pengaman bila mana ada arus yang lepas, mungkin imbas ke bodi, supaya aman, manusia terhindar dari sengatan arus. Ini diberi ground, dan ground nanti kita hubungkan di sini. Kalau di sini supaya aman bila mana ada arus yang bodi bisa ketahuan, listrik bisa konsleting, bisa tahu. Karena di sini kalau tidak digroundkan nanti ada arus lepas, tahu-tahu dipegang nanti bisa orang tersengat arus listrik. Nah, ini bisa saya pakai untuk nyambung karena kabelnya cepat, yang kuning dilangsungkan bisa, yang ground kita buat sambungan juga bisa. Nanti kita lepas kesiapan bulan untuk ground, kita bentuk bulan. Nah, ini caranya sama, searah berat. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan nomor saya. Kita akan masang fase dulu bisa, ground dulu bisa. Netral juga bisa. Ini kita atur dulu penghantar konduktornya. Ini adalah fase teman-teman. Fase kita pasang pada posisinya. Kita lepas dulu bautnya. Nah, ini kita gunakan bisa obeng yang ada mengandung magnet biar tidak kesulitan kalau memasang. Nah, kemudian fase kita masukkan ini ke baut teman-teman.
kita masukkan ke sini. Kita apa posisinya, coba dulu dipaskan dulu biar enggak kesulitan yang memasang. Coba dulu dipaskan dulu posisinya. Ini saya coba enggak saya lepas dulu, sebentar enggak. Pakai kesulitan teman-teman bisa melepas dulu seperti ini. Kedua taut ini kita lepas semua. Di sini ada taut 4. Kita lepas semua. Dan kalau enggak kesulitan silahkan langsung, tidak apa-apa. Seperti ini, sisinya kita pasang dulu baru dipaut. Ini karena memangnya gede teman-teman ya. Nah teman-teman mau kesulitan dilepas dulu bisa, kalau enggak langsung tidak bisa. Setelah di posisinya ditata konduktor warna coklat kehitam-hitaman, kemudian ini kita masukkan. Kita usahakan pakai obeng yang agak mengandung manit. Kalau ada mengandung manit, kita pelan-pelan supaya tidak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masukkan. Kita masukkan, kemudian kita kencangkan secukupnya. Nah, setelah kencang cukup, konduktor kita tata sedemikian rupa ya enggak, nah nanti tidak terganggu yang lainnya. Kemudian kita kencangkan. Dan masang konduktor ini teman-teman harus kencang, soalnya kalau tidak kencang nanti akan timbul kepong atau timbul percikan api yang dapat mengakibatkan kabel tersebut tersengat api karena timbul terjadi api. Harus kita kencang. Kencang. Setelah kita masang fase api warna coklat kehitam-hitaman, yang ini kita pasang tadi fasenya baut yang paling kanan sudah ada ya, yang paling kanan. Kemudian yang biru kita pasang ke sebelahnya persis dari warna coklat tadi, coklat kehitam-hitaman. Nah biru ini kita gunakan netral saudara teman-teman. Nah, ini kita atur dulu posisinya. Nah, kita tata, kemudian kalau kita lepas yang untuk netral warna biru, karena pukul 2000 biru adalah untuk netral. Kalau kita lepas, nah kita lepas ini kita sambungkan, kemudian ini kita tata ke posisinya biar kalau nanti ada baut tidak kesulitan. Kita tata posisinya, kita bentuk sedemikian rupa. Setelah masuk ke posisinya, kemudian ini skrup bersama ringnya kita ingat teman, kita masukkan ke posisinya. Nah di sini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk kita kencangkan. Kencangkan sedikitnya. Dan kemudian kita konduktor kita atur sedemikian rupa supaya rapi. Nah kita atur sedemikian rupa supaya rapi. Kemudian kita kencangkan lagi supaya tidak terjadi ngepong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang fase sudah terpasang teman-teman ya, sama biru netral, fase ada coklat, biru netral. Ini kita coba pelan aja supaya teman-teman paham dan dapat memasang sendirinya berikutnya, tidak ada kesulitan. Sekarang kita tinggal pasang ground warna kuning. Nah kita bentuk dulu posisinya biar tidak kesulitan. Kita bentuk, kita tata. Baut yang untuk ground kita lepas. Kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lepas.
Nah ini juga ada ringnya semua teman-teman ya, biar ada mantutnya nggak jatuh. Kemudian ini kita coba kita paskan saja supaya enak. Nah langsung kita masukkan bisa. Kemudian kabel yang ke bodi kita siapkan pula. Nah ini teman-teman kita tambahkan karena kabelnya cepat. Ini adalah yang ke bodi, kita masukkan dulu langsung dalam pantauan kita. Misalnya sudah cukup oke. Kemudian kita masukkan dari lubang yang sini, sebelah kiri karena buat bodi sebelah kiri pol. Nah ini langsung kita rangkai bisa di sini. Nah ini dimasukkan dulu tidak apa-apa karena pas bisa kerja langsung bisa. Ini langsung ngedras teman-teman, karena pas tidak kecilan nggak bisa pas kita masukkan ke yang sini. Nah setelah itu ini kita masukkan ke posisinya, kemudian kita masukkan posisinya. Setelah masuk posisinya kita kencangkan. Jadi ground yang ke bodi sama ground dari NJM 3x4 ke instalasi kita jadikan satu. Kita skrup kemudian konduktor kita tata, kemudian kita kencangkan supaya tidak terjadi ngepong. Nah ini ground kita pasang dari baut yang paling kiri pol teman-teman, paling kecil. Jadi yang paling kanan masuk, kalau tadi yang gede ya sini masuk. Contohnya ini teman-teman, masuk paling kanan biru, sebelahnya masuk. Kemudian yang sebelah ini saya kosongkan. Paling tepi pol kiri adalah kuning ground. Tapi teman-teman bebas, yang penting nanti fase ketemu fase, hitam ketemu hitam, atau coklat ketemu coklat, yang biru ketemu biru netral, kemudian yang kuning ketemu kuning, ground ketemu ground, yaitu kuning ground ketemu ground. Sekarang ini, nah ini yang ground ini kita hubungkan bodi teman-teman ya. Ini mudah caranya, kita hubungkan dulu. Ya ini matanya, hubungkan. Nah ini terusan kita kupas dulu. Jadi konduktor isolatornya kita kupas di gelas paketan. Kemudian ini dimasukkan langsung searah berat, dimasukkan sini searah berat, searah dari jam. Dan di sini ada ringnya teman-teman ya. Ini ada kupasan. Pas kemudian kita masukkan, kita lilit ke searah berat atau searah jarum jam. Nah seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Nah, kita kencangkan sampai kencang. Nah, sampai kencang. Kemudian ujung ini kita muter aja, udah. Nah, ini hasilnya bagus rapi. Udah kita kencangkan lagi. Nah, jadi ground sudah terhubung ke bodi. Kita bentuk, kita bentuk bodi. Kita kencangkan lagi. Nah ini adalah yang dari kelari ventilasi NJM 3x4 sudah selesai. Sekarang kita tinggal memasang induktor yang dari PLN, karena saya ini pasang yang grup 1, ini nilainya adalah ke usi 1 karena nomornya seperti ini. Nah 1 ke atas plus 1, yang terhubung ini adalah yang bagian bawah ini.
kita satu mungkin saja ke atas. Nah, terhubung ini ada satu, jadi untuk konduktor dari arus dari PLN kita juga pasang di bawah, karena kita menghadapi penghubung yang satu terhubung dari PLN terhubung. Jadi kita pasang yang bawah ini. Nah, seperti ini. Jadi posisi satu ini kalau di arus PLN masuk, ini sudah masuk ventilasi. Sekarang kita gunakan NYM 3x4 yang lari dari diameter. Kita anggap diameter di sana teman-teman ya, jauh di sana. Nah, ini sudah saya siapkan NYM. Nah, kali ini masanya penak karena tidak delik teman-teman ya. Tidak berkasih sulit delik. Ya, ini kan penak karena di sini tidak delik, tidak kesulitan. Kita pasang. Nah, ini alhamdulillah ini yang sudah bekas ya. Minta maaf saya. Ini sudah ada pasangnya, tinggal kita buat lingkaran. Nah, ini yang hitam ketemu ikan nih. Hanya warna hitam, biru dan kuning. Dan hitam ini kita temukan sama yang coklat tadi. Biru temu biru, kuning temu yaitu fase hitam, biru netral, dan kuning adalah ground teman-teman ya. Kita sekalian kita bentuknya kita kupas lagi karena ini bekas tidak bagus. Kita potong hijaunya, kemudian kita kupas matang. Nah, kita kupas dan kita kupas lagi. Maaf karena ini sudah bekas teman-teman ya, jadi sangat lengket. Karena bekas tersengat arus jadi lengket. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita kupas. Kemudian kita cara membekokkan sama seperti tadi, kita goyang kiri dulu jebret, lalu ke kanan dari searah berat. Kita bentuk serapi ini. Nah, seperti ini bentuknya lingkaran harus rapi teman-teman ya, tidak boleh melihat searah berat seperti ini contohnya. Ini kita bentuk seperti tadi semua. Yang biru kita juga bentuk seperti itu. Kita kupas, potong dulu aja, kemudian kita kupas ya. Kemudian kita bentuk lingkaran searah berat, biar nanti kalau dikencangkan semakin kencang, tidak ngerokok. Tapi kalau terbalik ke kiri nanti dikencangkan bisa ngerokok teman-teman ya. Nah, kemudian yang kuning kita kupas pula. Udah, ini kita potong dulu. Yang hijaunya bekas tersengat arus. Nah, kan ini kita kupas ya. Kita kupas, kemudian kita bentuk lingkaran searah berat, bentuk lupa. Nah, seperti ini searah berat, semua harus rapi semua teman-teman ya. Nah, seperti ini harus rapi semua ketiga-tiganya. Seperti ini harus rapi semua. Kemudian kita masukkan, saya ini kita ambil lubang lidah 2, bawah 2 atau 2 kita masukkan dari bawah, kita masukkan ke lubang sebelah kiri. Bisa kanan bisa, tapi kita masukkan ke sebelah kiri. Nah, kita masukkan sambil kita angkat sama obeng konduktornya, kemudian kita bentuk, kita pasang satu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bentuk. Nah, bentuk dan rupa jangan dia dipasang enak, posisinya kita atur. Nah, setelah itu baru kita lepas. Ini darinya teman-teman, darinya semua. Nah, darinya semua, darinya ada manisnya. Kemudian kita coba, kemudian kita masukkan ke posisinya. Hadapnya harus pas ya, geraknya tidak rusak. Nah,
kita tata, kemudian kita siapkan. Nah, posisinya kita kencangkan. Konduktor kita atur. Nah, kita kencangkan. Kemudian konduktor kita atur di posisi yang nyaman. Nah, jadi hitam ini adalah ketemu coklat tadi atau hitam kebukan. Kami ketemu coklat yang hitam-hitaman teman-teman ya. Kemudian kita kencangkan lagi biar tidak jadi ngepong. Nah, kemudian biru ini dipasang ketemu biru kalau dihubungkan. Nah, ini kan terhubung, dihubungkan satu. Ini adalah biru dan biru. Ini saya pasangnya adalah yang lari ke PLN, arus PLN. Kita atur konduktor. Atur dulu posisinya supaya tidak sentang kalau masang. Nah, kita atur. Nah, setelah posisi pas, kita lepas. Kalau ini kita lepas. Kita lepas. Nah, ini semua stroke ada ringan teman-teman ya. Nah, kita lepas. Kita lepas, kita coba, kita lepas. Oke, masuk. Langsung kita masukkan ya, lepas. Kemudian kita kencangkan. Kita kencangkan. Nah, kemudian konduktor kita tata. Nah, bentuk dengan rupa kita kencangkan semua. Nah, kemudian tinggal kuning, ground ketemu ground. Ini ground yang lari PLN. Kita bentuk dulu bentuknya, posisinya. Nah, kita atur posisinya, kita tata posisinya pakai root plug, plug tata lagi samakan. Nah, kemudian kita lepas baut yang ada di handle ini, kita lepas. Nah, kita lepas. Nah, ini dua jaringnya teman-teman. Nah, jaringnya semua. Coba dulu pasang lihat lubangnya. Kalau nggak pas, dibalikan sedikit, kita kencangkan. Misalkan gini. Nah, insyaallah ini pas. Kita masukkan, oke, pas persis. Kemudian kita masukkan ke posisinya. Nah, setelah masuk, kita kencangkan supaya rapi, supaya nyaman, atur. Kita kencangkan lagi. Kencang sekali sudah. Nah, sekarang konduktor NJM 3x4 ke PLN ini kita anggap sudah jadi KW ya teman-teman ya, karena ini kita anggap lepas dari sini. Jadi ini kita sudah anggap ke KW ya. Jadi KW nya kita tidak boleh WW ke KW meter, karena KW meter dan PLN kita tidak boleh WW. Yang boleh membuka adalah petugas PLN. Kita tidak boleh membongkar KW tanpa izin PLN teman-teman ya. Nah, ini kita klem dulu sudah bisa teman-teman biar rapi. Nah, klem dulu. Nanti kita klem. Nah, kita klem dulu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian NJM yang ke instalasi ke klem sakit dan juga tapi mungkin untuk kemudian klem pulang.
rapi dan lancar. Berarti ini dari arus dari PLN sudah terpasang konduktor. Kemudian arus dari untuk konduktor untuk menerima yang untuk instalasi dari box instalasi ke handle sudah pasang. Sekarang tinggal untuk yang lari ke genset teman-teman ya. Nah seperti ini, kita genset adalah kita buat yang penghubung dua teman-teman ya. Nah untuk dua, ini satu adalah untuk PLN hijau 0 kosong tidak terhubung, dan dua adalah arus untuk genset. Contohnya demikian. Bila kita hubungan kedua, ini karena itu tengah netral hijau tidak terhubung, kemudian ke bawah jebret, ini terhubung yang dua ini terhubung ke atas. Dari dua ini adalah untuk arus dari genset, berarti genset dipasang konduktornya di atas, di atas ya. Nah kita ini gunakan NGG, yang benar adalah 3x4 NGG. Ini entah berapa caranya, mungkin 3x4 atau 3x2,5, tapi kalau yang pasang senduan harus 3x4 teman-teman ya. Untuk belajar aja kita gunakan NGG teman-teman ya. Nah NGG ini kalau dikupas sama matang bisa, tapi sangat sulit dan makan waktu lama. Untuk mengupas NGG ini kita gunakan cutter teman-teman ya. Nah kita gunakan cutter ini, caranya adalah mudah, tarik saja pakai perasaan, kedalamannya pakai perasaan teman-teman ya. Kita aduk seperti ini, kelihatan ya. Nah seperti ini, kemudian kita tekan cover, kemudian kita tarik. Setelah itu kita lepas sama tang. Nah seperti ini, mudah sekali ya, harus pakai cover. Nah kita tarik, ya kita tarik lagi. Sudah cukup belum? Kalau sudah cukup. Sekarang kita potong bungkusnya keluar ini, kita potong sama cover bisa, pakai tang juga bisa. Karena kita potong pakai tang udah, kita sudah pakai tang tidak apa-apa. Kalau sulit pakai cover juga bisa. Nah kita potong sama tang. Harga kesulitan tang itu karena ini yang sangat ulet dan bagus sekali. Kita potong yang cover juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Nah seperti ini, kemudian bungkusnya kita lepas. Kita lepas bungkusnya, gas dalam, tapi bungkus keluar sudah. Nah seperti ini, kepomnya banyak, ada apa saja. Nah sudah lepas semua. Kemudian ini kita bentuk lingkaran semua seperti yang tadi, searah berat. Kita bentuk lingkaran semua, kita kupas dari yang coklat, terus kita mantap bungkus. Kita lepas, kemudian kita bentuk lingkaran searah berat. Kita goyang kiri dulu. Nah, kita goyang kiri lalu ke kanan searah berat, kemudian kiri untuk lingkaran kanan. Seperti memang rumit, seperti cara masang box kering, teman-teman langsung bisa, karena ya saya pelan-pelan masang box kering. Ini tidak kalah rumitnya dengan box kering teman-teman ya. Bisa rumit ini, juga bisa rumit bersulit, tergantung pemahamannya. Nah ini rumit, kita bentuk lingkaran searah berat teman-teman ya. Nah seperti ini adalah fase coklat ke hitam-hitaman. Kemudian yang biru adalah netral, kita kupas pula. Nah, kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita kupas. Kita bentuk lingkaran searah berat. Nah seperti ini, yang kiri lalu kanan. Kita atur misalnya supaya pas.
Nah, setelah biru kita tinggal kuning. Kuning ini kita lepas pula. Kita lepas pula teman-teman ya. Ini hijaunya bintang kita potong dulu biar dia tertentu pengupasan. Kemudian kita kupas ke matang. Sudah terkupas. Kemudian kita bentuk. Nah, kita bentuk. Jadi dulu baru ke kanan. Harus rapi. Biar arus berjalan mulus, tidak ada hambatan. Nah, cara membentuk lingkaran ini harus rapi teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya tunjukkan dari dekat. Nah, seperti ini harus rapi. Seperti ini teman-teman ya, harus rapi. Nah, ini berhubung arus genset ke penghubung kedua dan terhubung di atas. Nah, ini arus dari penghubung genset kita pasang dari atas. Nah, maksudnya dari atas teman-teman ya. Nah, di atas ini kita masukkan aja. Nah, lewat kiri bisa, karena bisa karena ini ada kedua dari atas. Kita masukkan, kemudian kita angkat motor. Nah, kita atur. Kemudian kita pada alat tersebut kita lepas. Ini sudah ada ringnya teman-teman ya. Bapak ada ringnya semua. Ini ringnya MP teman-teman ya. Nah, kita lepas, kita masukkan. Nah, setelah lepas kita masukkan. Obeng saya siapkan, kemudian masuk posisi ya, posisi obeng siap. Setelah posisi kita masukkan, kita kencangkan teman-teman ya. Kencangkan. Setelah pasang warna coklat tadi, kemudian kita pasang warna biru yaitu netral, kemudian netral biru teman-teman ya. Nah, ini kita bentuk konduktor. Kemudian kita lepas pada baut yang pada alat tersebut. Ini ada netral teman-teman ya. Netral temu netral, biru temu biru. Sesuai dengan WL 2000 teman ya. WL Indonesia teman-teman ya. Nah, tetap pas enggak. Nah, kita masukkan ring sama baut ini kita masukkan. Nah, setelah masuk kita kencangkan, siapkan obeng, kita masukkan posisinya. Ini ada ringnya teman-teman ya. Yang kita siapkan, kemudian kita kencangkan sama obeng, plus ini teman-teman ya. Supaya kencang, tidak ngepong, tidak timbul kritikan api. Sudah kencang. Kemudian tinggal yang kuning ini teman-teman ya. Ini ketemu kuning, kuning ada ground ketemu ground. Atau dulu bentuknya. Nah, oke, kita lepas teman-teman ya. Ini kita lepas, masalah kita lepas dulu. Ini juga ada ringnya teman-teman ya. Nah, setelah lepas, ini kita masukkan ke kabel warna kuning ground ya, pas persis yang depan. Kemudian kita masukkan pada posisinya. Setelah posisi kepada posisinya kita kencangkan. Nah, seperti ini. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kencang lagi. Terus kencang. Nah, ini kan juga teman-teman, ini sudah anggap kita ketahui semua antara arus dari genset NBB dan arus dari PLN ini NBM 304. Kita klaim dulu ini ada apa-apa teman-teman ya. Ini saja untuk sini, ini hanya pelajaran saja. Tidak sendirian, yang penting teman-teman bisa atur dan kita klaim saya rapi dan enak. Kita klaim dulu, kita harus terbiasa rapi. Kita klaim. Nah,
lem. Kemudian kita bentuk konstruktor supaya rapi. Kemudian kita lem pula yang sini biar rapi. Nah, kita tarik lem. Nah, kita akan di sini aja. Nah, sini kita akan contohnya. Kita akan bentuk. Belah semua ya enggak lepas. Kita mau setelah nah ini yang dari ini kita tadi kita lepas. Nah, ini kita angkat dari harus jajaran teman-teman ya. Ini kita taruh di atas saja sini. Ya enggak ya, saat coba dulu. Ini pelaton. Habis panjang ya. Karena untuk pelajaran saja. Ah, enggak. Kita pasang di sini aja. Pasang di sini aja. Ah, sini aja. Kita pasang, saya takjub dengan paku cor teman-teman ya, karena temboknya itu keras. Kita lepas paku, kemudian kita skrup kembali. Nah, dari kanan ini ada 3 arusnya. Konturnya 3 adalah fase hitam, biru netral, dan kuning ground. Nah, ini kita tata begini saja. Ini konturnya kita potong semua. Ini ada bekas, kita potong semua. Ya, dapat konduktor lepasan yang baru. Potong semua. Potong semua teman-teman. Kemudian kita kupas semua ini. Kupas semua. Ini juga kita lepas, biru kita lepas, kita kupas. Ini hitam kita lepas. Nah, kita bentuk. Nah, kita potong sepertinya. Nah, dari sana ini dari PLN di sana sudah lepas teman-teman ya. Kita hubungkan. Nah, ini adalah yang sebelah kiri adalah hitam, ketemu hitam fase, dan biru adalah netral, ketemu netral biru, dan kuning adalah ground, ketemu ground. Kita masukkan. Nah, kita masukkan semua sekalian. Nah, masukannya lepas, jangan terlalu dangkal, jangan terlalu dalam, harus pas posisinya. Kemudian kalau masuk kita kencangkan semua tiga-tiganya. Ini adalah kuning ground, kita kencangkan. Kemudian biru netral, kita kencangkan semua. Kemudian ini hitam fase, tadi hitam, biru, kuning. Kita menyetel fase teman-teman ya. Nah, ini yang dari sindiran dari kalian kita akan pulang semua. Supaya yang praktis berjalan. Kemudian dipotong semua. Nah, semua. Kita bentuk sedemikian rupa. Karena ini untuk pelajaran, karena tempatnya asik ya. Darurat, minta mohon maaf.
kalau kurang rapi yang tidak timpa aja lah. Untuk contoh aja teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa kan biar posisinya enak, bisa kita klem. Kalau kita buat dua setengahnya, kita buat dua nggak goyang-goyang, kita kencangkan dulu. Nggak goyang-goyang apa-apa, jangan lupa. Itu proses pengleman saudara ya. Teman-teman, kita klem ini aja, kita klem teman-teman. Kemudian kita klem dulu biar nggak pegang pas. Untuk kemudian ini nggak kan nggak apa-apa, buat contoh aja, nggak semuanya aja. Nah teman-teman, setelah konduktor dari PLN kita pasang, kita sambungkan ini kabel NDM. Ini NDM ini kita anggap NDM kekah ya teman-teman ya. Kita anggap berhubung, tapi di sana masih putus. Ini adalah konduktornya masuk yang ini atas bawah ini. Jadi NDM dari KW meter dari sumber aliran PLN. KW NDM ini dapat yang ini. Yang dekat bawah dulu ini adalah NDM instalasi dari port instalasi. Kemudian bagian atas ini adalah NDY yang lari ke genset teman-teman ya. Kita ambil genset. Nah genset biasanya itu di situ ada stop kontak teman-teman ya. Stop kontak. Nah ini punya N yang N ke genset. Ini kita pasang stiker teman-teman ya, stiker bloko. Ini sebloko karena biasanya itu di genset itu ada stop kontak di sana. Kemudian kita kupas, kucing NDY kita kupas. Kita kupas, kita pasang stiker. Nah, kita kupas. Nah, kita kupas. Kemudian kira-kira nanti kita tarik kantornya, tarik kantor. Setelah itu tinggal kita kupas. Koyak sama tang. Ini. Kemudian kita tarik. Kita potong sama kantor aja karena kalau pakai tang terlalu sulit. Karena ulet ini teman-teman ya, ulet kita potong sama kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terkupas, kulit dalamnya kita kupas dulu. Ini kupas kulit dalamnya betul teman-teman. Kita kupas seperti ini kulit dalamnya. Nah seperti ini teman-teman. Setelah ini kita buka stiker ini, ini bentuknya adanya berapa, nanti konduktornya muncul bentuknya berapa. Kita buka dulu sama bedak ini tadi. Nah ini bautnya kita lepas dulu teman-teman ya. Kita lepas. Nah setelah lepas kita cabut. Nah cabut. Ternyata bentuknya seperti ini dalamnya. Ini yang untuk ground adalah bentuknya adalah lingkaran kuning, nanti masuk sini ground lingkaran. Sedangkan untuk fase nanti kita pasang sebelah kiri teman-teman ya, dan netral sebelah kanan. Nah ini kalau fase sama netralnya adalah kupas langsung masukkan bisa teman-teman ya. Nah ini sekarang kita untuk lingkaran dulu aja yang sulit kita ukur posisinya pasnya di mana. Nah di sini kita ukur
kira-kira lingkarnya di mana. Kemudian kita angkat sini, kemudian kita lepas, kita kupas warna kuning ini, warna ground untuk lingkaran, kita kupas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kupas, kemudian kita bentuk lingkaran searah tegak. Nah, seperti ini teman-teman, harus rapi buatnya, lingkarannya searah tegak. Ini teman-teman. Dengan biru netral dan coklat hitam ini faso, ini kita cukup kupas saja dan kita potong secukupnya. Potong sedikitnya, kita kupas saja. Sini kita kupas dua-duanya, biru sama coklat hitam kita kupas. Kita kupas semua. Kita kupas. Pas kita potong secukupnya, kita potong secukupnya, kita potong. Nah, kemudian ini stiker kita lepas, kendorkan kedua-duanya. Ini ada baut dua, kendorkan kedua-duanya. Kemudian yang satunya kita kendorkan sambil pas, yang satu cukup kendor aja. Nah, ini cukup sambil pas, satunya mau cukup kendor aja. Kemudian ini pasang, terserah groundnya dulu bisa, pasang dulu bisa, nggak bisa. Ini saya pasang yang dulu teman-teman ya. Untuk lingkaran kita pasang dulu groundnya. Nah, pasang dulu groundnya. Kita lepas dulu ground, dan ini kita lepas, nah, kita lepas, ini kita masukkan ke posisinya ground ini sambil bentuknya, konstruksinya. Nah, karena konstruksinya ini tuh membentuk sudut, kita buat sudut biar vlog nanti kita buat sudut. Nah, kita coba. Nah, kalau sudah pas bisa langsung paus, langsung tata kembali karena bentuknya sudut. Nah, kita coba dulu teman-teman ya. Nah, kita coba. Nah, setelah pas, ini kita masukkan dulu teman-teman ya, bungkusnya stiker ini kita masukkan nanti ke material. Ini jangan lupa teman ya, lupa nanti bola-bola ini kita masukkan dulu aja ini. Wah, ini lubang konduktornya terlalu besar jadi tidak bisa masuk, disulit teman-teman ya. Ini maaf, saya kupasnya banyak, tidak apa-apa, tapi nanti ya kelihatan teman-teman. Nah, kalau tidak kupas banyak, hotelnya nanti tidak bisa. Nah, kabelnya terlalu besar nih teman-teman ya. Kita kupas sedikit lagi karena konduktornya terlalu besar. Hati-hati, pakai perasaan. Sedikit kita batas dengan tang, hati-hati jangan sampai kena bungkus yang dalam. Ya, bungkus luar saja. Nah, ini tapi ini kelihatan teman-teman, soalnya kebetulan besar ini tidak bisa masuk. Saya akan agak banyak ngepasnya biar enggak bisa di setel. Kita masuk dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan hot ground. Nah, ini kita masukkan groundnya ini, kita masukkan, kemudian kita kencangkan. Nah, kita masukkan di sisinya, kemudian berat obeng siapkan, kemudian kita kencangkan. Nah, kita kencangkan.
kemudian netral, paso kita masukkan pula, satu-satu bisa, bersamaan bisa. Ini dari netral dulu tidak apa-apa, kita masukkan ke sini. Tadi sudah saya kendorkan teman-teman ya, kita masukkan aja. Isinya kita atur. Nah, kita atur untuk set, atas set. Nah, ini kita masukkan. Nah, paso kita masukkan ke posisi sebelah kiri warna coklat. Nah, kita masukkan. Siap, kita kendorkan. Biar tidak bisa masuk. Nah, kita kendorkan. Nah, setelah kendor masuk, kita kencangkan. Ini paso coklat atau hitam-hitaman. Sebelah kiri teman-teman ya, sebelah kiri. Nah, setelah kencang, kemudian yang biru kita tata bentuknya. Kita bentuk set, kita masukkan pula, kencangkan teman-teman ya. Kemudian ini kita pasang. Penjepit ini, penjepit konduktor. Kita pasang kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kita tata. Pasang kembali. Kita kencangkan kedua-duanya. Kita kencangkan. Nah, kemudian setelah kita masuk semua posisinya, baik ground maupun fase dan netral, ground ke ground ini tengah lingkaran, fase sebelah kiri coklat dan biru, ada netral sebelah kanan teman-teman ya. Kemudian tutupnya kita masukkan, ini kita masukkan dan kita masukkan posisinya. Setelah masuk kita baut, ini kita baut, kita masukkan dari ini, kita masukkan berapa macam supaya tidak apa-apa. Nah, kita baut. Nah teman-teman, ini kita harus beri kode teman-teman ya. Ini kita beri kode. Tadi mana yang kabel warna coklat dan mana yang warna biru, kita beri kode untuk menentukan fasenya. Ya, ada hitam nanti, yang hitam atau coklat adalah kita paso. Jadi sebelum kita tutup kita beri ingat-ingat, beri kode. Nah ini kita beri kode supaya kita tidak bingung. Ini kita beri sama spidol. Yang ini warna coklat dan hitaman kita beri tanda ini sama spidol. Ini adalah kita gunakan untuk arus teman-teman supaya tidak terbalik nanti kalau menghubungkan ke genset. Nah ini kita beri kode, ini adalah paso, yang ini adalah paso, yang ini adalah netral. Kita beri kode. Jadi sebelumnya kita tutup, kita ingat-ingat beri kode supaya tidak bingung, bisa tidak terbuka, supaya bila mana terbuka bahaya, nanti bisa terbalik, nanti posisi terputus, arus masih berubah, nanti bahasa nanti bisa urat sengat arus teman-teman ya, hati-hati. Beri kode. Nah, setelah memasang stick ini selesai teman-teman ya, kita lakukan penutupan ini, kita tutup alat handle ini, kita tutup. Nah, kita tutup handle ini. Kita ini netralkan dulu, tidak apa-apa. Nah, posisi netral 0 hijau, kita tutup. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memasang sini selesai, kita tutup. Nanti kita coba, kita isi arus. Nah, kita tutup. Kita kencangkan tempat awal ini teman-teman ya. Kita kencangkan semua tempat-tempatnya.
Nah, teman semua. Kita nyalakan semua, teman-teman. Tendang-tendang. Kita tendang. Nah, kita tendang. Ini handle kita angkat posisi netral teman-teman ya, posisi 0 berarti kosong, tidak berhubung. Kemudian ini konduktor dari NGM dari yang dari cahaya meter dari PLN kita hubungkan sana. Ini sekali sistem, saya akan sistem sana. Ini adalah netral teman-teman ya, kosong, posisi kanan 0 namanya 0 masuk, kita dekatkan ya, jelas. Nah, ini posisi 0. Kemudian kita coba kita masukkan ke penghubung PLN teman-teman ya. Jadi ini satu sana itu adalah arus yang dari PLN masuk. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti masuk. Arus PLN masuk. Ini sudah nyala. Nah, ini sudah nyala teman-teman ya. Sudah nyala. Sudah nyala. Ini satuan-satuannya. Nah, nyala. Nah, sana itu photocell. Nanti masuk sendiri ada penghubungnya photocell yang paling barat. Ini ada penghubungnya kaplak. Apa? Seri satu ini nyala, satunya ini nyala. Kemudian satunya ini. Saya bisa nyalakan semua. Nah, karena penghubungnya photocell. Nah, ini. Kemudian bila mana arus PLN padam, kita harus menghubungkan penghubung yang nomor 2 ini teman-teman ya. Menggunakan penghubung yang nomor 2 ini bila mana arus PLN padam. Nah ini, dan ini penghubung 2 nomor 1. Ini adalah PLN, kalau ini hijaunya meter kosong. Ini 2. Kemudian bagaimana bila mana arus PLN padam? Jadi sumber aliran dari PLN padam. Kita padamkan dari PLN teman-teman ya. Kita padamkan dari sumber alirannya dari ini, kita anggap PLN padam. Nah, kemudian kita gunakan genset. Nah ini berhubung tadi genset saya belum punya. Nah ini kita sudah pasang harus genset. Nah sudah kita beri tanda fase, ada kita beri tanda hitam ini. Nah kemudian ini kita ada arus yang lain. Nah ini kita anggap dari genset teman-teman ya. Ini kita anggap dari genset, kita tes arusnya yang mana. Nah ini arusnya saya beri tanda hitam ini pula. Kita beri tanda hitam pula. Jangan sampai terbalik, kalau terbalik bahaya teman-teman ya. Sudah saya beri tanda hitam pula sini. Kita tanda. Jadi yang ada tandanya hitam ini adalah arus. Yang ada arusnya. Nah, sini ada arusnya. Nah, kemudian ini juga harus ada arusnya. Kalau masukkan jangan sampai terbalik. Kemudian kita coba ke genset. Ini kita anggap dari genset teman-teman ya. Nah, yang ada tandanya hitam dapat hitam, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bahaya, nanti beban padam tapi arus masih ada. Nah hitam betul hitam, arus taruh kita masukkan di sini. Ini sudah ada arusnya teman-teman ya. Tadi sudah tes, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masukkan, tetapi ini listrik padam, posisi masih sumber aliran dari PLN teman-teman. Jadi padam lampu, padam. Kemudian kita handle, kita tarik ke bawah. Nah itu posisi 0, berarti kosong. Kemudian ke genset adalah nomor 2 ini, nomor 2 ini.
Yang bawah 2. Kita bawah, mesti ini nyala. Ini kita anggap dari genset teman-teman ya. Kita tarik ke bawah ke penghubung 2. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dari genset sudah masuk, berarti nyala. Jadi cara memasang handle pada hari ini teman-teman ini sudah selesai dan berjalan lancar tanpa ada sesuatu apapun. Dan handle ini dipergunakan biasanya pada supermarket atau pada toko-toko besar, Indomaret atau Alfamaret atau toko yang besar atau mall yang besar, untuk menghindari pemakaian listrik itu jangan sampai padam. Karena untuk menghindari dia tidak padam, dia menyediakan genset. Nah, untuk pasang genset, menyediakan genset, dia memasang handle ini untuk menghubungkan apabila ada ramalan listrik padam, kita hubungkan genset. Nah, seperti ini teman-teman ya. Berarti sudah selesai, ini sudah genset. Kita coba nolkan, ini mati teman-teman ya. Ini 0. Kita hubungkan PLN mati karena PLN tadi padam. Mati. Nah, ini 0, genset bawah 2 teman-teman ya. Kemudian kita beri contoh lagi, listrik kita masukkan dan PLN masukkan. Ini kita nolkan dulu. Kita nolkan dulu. Kita nolkan, kita cabut dari genset. Harus jangan lupa diberi kode fasenya. Kode. Kemudian PLN kita hubungkan. Nah, ini penghubung sumber aliran dari PLN telah nyala kembali, dan ini bisa kita hubungkan ke arus PLN. Kita bawa ke penghubung 1 yang yaitu ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini adalah sumber aliran dari PLN teman-teman ya. Dari PLN. Nah teman-teman, pertemuan pada hari ini cara memasang handle, yaitu untuk menggunakan arus dari PLN, dan bila mana arus PLN padam, kita gunakan arus dari genset. Adalah alatnya seperti ini, pakai handle ini, satu untuk PLN, sumberan PLN, yang biru hijau ini adalah kosong, yang bawah adalah ke penghubung 2 ada genset. Ini tapi ini agak rusak standarnya. Seperti ini ya, ini masih jelas 2 ini ya, masih kelihatan teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada keterangan saya yang kurang tepat. Dan saya minta maaf juga karena material tadi adalah hadiah dari pelanggan saya yang diberi kepada saya, tidak baru, jadi second, tapi masih bisa layak digunakan, jadi saya diberi mau. Dan bila mana ada tutur kata saya atau kata-kata saya yang kurang pas pada teman-teman, saya selaku manusia biasa pasti banyak kesilapan dan kesalahan, dan semoga dalam belajar bersama ini, saya niat belajar bersama dengan teman ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat bagi saya diri sendiri. Dan akhirnya pertemuan pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini dulu, dan semoga insya Allah bisa dapat bertemu kembali dalam kesempatan yang lain atau pada waktu yang lain. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.